Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera, dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan selalu melindungi, menolong dan menopang kami. Terima kasih atas setiap kemurahan-Mu, ya Tuhan. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami bisa mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami, sehingga iman kami semakin hari semakin bertumbuh di dalam Engkau dan dapat menghasilkan buah sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita pada pagi hari ini adalah monopoli. Bacaan diambil dari Injil Lukas pasal 1 ayat 37. Demikian sabda Tuhan. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudara yang dikasihi Tuhan, suatu ketika ada seorang pemuda berusia 20 tahunan bermimpi bahwa suatu hari nanti ia akan menjadi seorang jutawan. Ia sadar bahwa impiannya adalah sesuatu yang mampu membangkitkan motivasi dan memberikan arah bagi kehidupannya. Impian ini kemudian diceritakan kepada sang kekasihnya. Beberapa waktu kemudian mereka menikah. Sayangnya, tidak lama kemudian terjadi krisis ekonomi yang parah. Masa depresi besar tiba. Pasangan ini kemudian mengalami berbagai peristiwa yang menyedihkan dalam kehidupan mereka. Mulai dari kehilangan pekerjaan dan mobil, rumahnya juga digadaikan, hingga tabungan yang kian menipis dari hari ke hari. Sang pemuda ini mengalami frustasi luar biasa. Ia sering duduk termenung seorang diri. Ia bahkan menyarankan agar istrinya meninggalkan dia. Ia merasa tidak mampu lagi menjadi suami yang baik. Ia merasa telah gagal dalam hidupnya. Siapa sangka sang istri justru tidak kehilangan harapan sedikit pun. Sang istri yang penuh kasih sayang ini selalu dekat dan menguatkannya. Dengan tidak bosan-bosannya, ia meyakinkan sang suami bahwa impian untuk menjadi jutawan itu belum mati dan mereka pasti bisa mencapainya bersama-sama suatu hari kelak. Istrinya berkata, "Suamiku, kita harus tetap melakukan sesuatu agar impian kita untuk menjadi jutawan itu tetap hidup." Sang suami menjawab, "Tetap hidup? Impian kita telah mati, kita telah gagal." Sang istri tetap tidak mau percaya bahwa impian itu telah mati. Ia bahkan sama sekali tidak bersedia untuk mengubur impian tersebut. Untuk tetap menjaga impian tersebut, ia mengajak sang suami merancang apa yang akan mereka lakukan jika suatu saat nanti mereka menjadi jutawan. Keduanya lalu mulai melakukan hal ini setiap kali selesai makan malam. Waktu terus berlalu dan mereka masih saja melakukan kegiatan yang sama. Suatu hari sang suami mendapatkan sebuah ide brilian, yaitu menciptakan permainan uang, yakni barang-barang apa saja yang akan dibeli jika seseorang memiliki uang, misalnya tanah, rumah, gedung, dan sebagainya. Gagasan itu terus mereka matangkan. Mereka menambahkan papan permainan, yaitu dadu, kartu, rumah-rumah kecil, hotel-hotel kecil, dan sebagainya. Saudara yang terkasih, apakah kita sudah bisa menebak
permainan itu? Ya, pasti kita tahu. Permainan itu bernama monopoli. Begitulah ceritanya bagaimana Charles Darrow dan istrinya Esther menciptakan permainan tersebut. Permainan ini kemudian dijual kepada seorang pengusaha dengan harga $1 juta, dan impian mereka untuk menjadi jutawan pun terwujud. Saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang bisa kita pelajari dari kisah ini adalah jangan biarkan mimpi kita padam hanya karena datangnya pencobaan. Impian selalu mungkin terjadi, apalagi bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Terkadang justru di balik pencobaan atau masalah yang sedang terjadi, ada berkat yang tersembunyi dari Bapa di surga. Jadi ketika kita sedang mengalami masalah dan pencobaan, yakinkan pada diri kita sendiri bahwa itu pertanda impian kita sudah dekat. Lalu hempaskan cobaan itu dan raih impian kita, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bangun karakter jangan menyerah, jangan pernah padamkan mimpi, melainkan bersemangatlah untuk mewujudkannya, karena tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, jadikanlah hidup kami berguna bagi sesama kami, sehingga kehadiran kami memiliki dampak positif. Kami juga berdoa bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan tolong agar mereka tidak menyerah ketika mengalami kesulitan, supaya mereka tetap semangat karena percaya bahwa Engkau senantiasa memberikan pertolongan. Kiranya Tuhan hadir untuk menolong mereka. Pada saat ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami sakit. Kami memohon kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang dilakukan. Kiranya Tuhan hadir untuk menjamah supaya mereka segera memperoleh pemulihan, kesembuhan dari Tuhan. Bapa yang baik, saat ini kami ingin menyerahkan setiap rencana dan aktivitas kami kepadamu. Berikanlah ketekunan dan semangat kepada kami dalam menjalani aktivitas kami hari ini. Kami memohon kiranya Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan akan terus menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan pagi ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.